Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur sekali atas pemberkatan Tuhan pada dapat diberikan kesempatan kembali untuk datang ke tempat ini beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini dibuka dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita tenangkan hati dan pikiran kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat-Nya yang maha kuasa, Allah Bapa yang menciptakan alam semesta. Mari kita puji sembah, muliakan namanya. Kita katakan, ini dunia Bapa. Anak
pujiannya sekali lagi dalam bait yang ketiga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Allah. Segala anugerah Tuhan, Tuhan telah limpahkan, nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam kami menjalani hidup hari demi hari, kami sungguh tahu bahwa jika kami boleh ada sampai saat ini, sungguh hanyalah karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bahkan terlebih ketika kami terus mampu untuk terus boleh beriman kepada Tuhan Yesus, kami pun tahu itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, pimpin sertai kami di dalam anugerah-Mu yang besar ini, untuk kami senantiasa boleh tunduk, taat, patuh kepada segala apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami, agar sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang memperkenankan Tuhan, kehidupan kami kehidupan yang indah, yang sungguh menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami, hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami, menuntun kami, bahkan memberikan kami iman untuk boleh hadir di dalam ibadah hari ini. Kami mau menikmati ibadah minggu hari ini. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam segala hidup kami. Dan biarlah sungguh Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat ibadah ini. Terlebih melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi setiap kami. Kami sungguh boleh menjalani hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus terus boleh memampukan kami untuk sungguh boleh menerima firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami di dalam menjalani hidup ini. Ada banyak hal yang kami perbuat yang berdosa kepada Tuhan. Ampuni. Dan sungguh kiranya dengan pengampunan kami diperkenan, kami dilayakkan. Kami serahkan diri kami, hidup kami di dalam beribadah. Kami mau mengagungkan, kami mau memuliakan Tuhan. Setiap kami terlibat di dalam ibadah, di dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan menolong memimpin kami. Kami sungguh boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan suatu gairah yang dari Allah. Sungguh kami boleh memuliakan Tuhan menjadi berkat. Seluruh jemaat yang sudah hadir berkati. Jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang sakit, Tuhan lawat Tuhan jamah. Mungkin mereka sedang lalai, bahkan dengan sengaja mereka melalaikan diri. Tuhan tolong ingatkan mereka, sehingga pada waktunya mereka juga pun tersadar untuk mulai kembali beribadah setia kepada Tuhan. Mari berkati ibadah kami, berkati setiap kami Bapa. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami mau menikmati Tuhan boleh berkarya di dalam hidup kami lewat ibadah ini. Di
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan umat Allah sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dengan bahasa Melayu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan hukum dan hidup yang kekal. Amin. 摄读心经，我信上帝，全能的父，昭昭天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，有童贞女玛利亚首生，在本丢比拉多手下受难，被地狱十字架，受死埋葬，千切离间，第三天从死人中复活升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而固的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。Jemaat sekalian masih bangkit berdiri. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia telah memberikan kita kemenangan, mengalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Mari kita dengan sukacita kita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.
Mari kita mau membuka Alkitab kita. Bacaan pertanggapan kita diambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Jika jemaat sudah menemukannya, katakan amin. Oke, kita baca dengan silih berganti. Judul perikop ketekunan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oke, bacaan pertanggapan kita sampai di sini. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan kita, dan Dia juga adalah perisai di setiap waktu kita. Maka dari itu kita akan selalu rindu dengan firman-Nya dan memuliakan nama-Nya, karena Dialah Tuhan yang begitu berarti di dalam hidup kita, segala-galanya bagi kita. Mari kita bersama kita nyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
dan perisai. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Untuk hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, agar sungguh apa yang kami baru ungkapkan lewat pujian, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ini sungguh-sungguh kami nyatakan, ini sungguh-sungguh kami boleh terapkan di dalam seluruh hidup kami. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Bahwasanya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, apapun yang kami pikirkan, semuanya hanya terpusat kepada Kristus. Tuhan, tolong kami agar sungguh-sungguh apa yang telah kami nyanyikan ini sungguh menjadi sebuah komitmen, tekad di dalam diri setiap kami, orang-orang yang Tuhan telah selamatkan. Terima kasih Roh Kudus yang terus boleh menolong dan menopang kami. Di dalam ibadah ini setelahnya kami memuji menyembah Tuhan lewat pujian kami. Saatnya kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat sabda firman-Mu yang kudus. Kami sungguh membuka hati, kami sungguh mempersiapkan diri kami. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus untuk sungguh boleh mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hati setiap kami lewat firman-Mu. Dan kami dimampukan untuk melakukan akan firman yang kami terima hari ini. Hamba Tuhan dengan seluruh keterbatasan menyampaikan firman ini, mari Tuhan Engkau tutup bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu, agar sungguh setiap penyampaian firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh bersumber daripada kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Ya, sungguh bersyukur sekali kita pada hari ini boleh kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah minggu hari ini. Satu sukacita besar ketika kita boleh merespon akan setiap karya Tuhan dalam hidup kita, dengan kita tetap setia, dengan tetap taat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan akan seri khotbah kita di dalam kitab Ibrani pada hari ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10
ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Saya tidak akan membaca 32 sampai 39 secara keseluruhan, tapi saya mau mengajak kita untuk membuka ayatnya membaca ayat 35 dan ayat yang ke-36. 35 dan 36. Jika sudah menemukan, saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama 35 dan 36. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi saya baca bagian ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu atau imanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Tema kita hari ini ayat 36 dikatakan, kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan, saya coba buat dalam satu kalimat. Diperlukan ketekunan di dalam mengiring Tuhan. Diperlukan ketekunan dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman di mana kita hidup hari ini adalah zaman yang menawarkan hal-hal yang serba instan. Apakah PPT saya bisa dibuka? Adalah hal-hal yang menawarkan yang serba instan, praktis dan cepat. Itu adalah zaman di mana kita hidup hari ini. Sangat berbeda dengan tahun 60, 70-an yang lampau. Dengan tahun di mana kita hidup hari ini. Saya berikan contoh. Sekarang kita sudah menemukan ada kopi instan. Di tahun 60-an enggak ada. Di tempat saya itu enggak ada namanya kopi instan. Mie instan, makanan-makanan cepat saji, dan sebagainya. Produk-produk yang serba instan seperti ini memang di sisi lain itu adalah sangat praktis, sangat mudah bagi kita. Jadi kalau kita mau buru-buru dengan apa yang dengan mudahnya tersaji itu dengan gampang kita bisa lakukan, lalu kemudian kita bisa melakukan hal yang lain. Tetapi di sisi lain, tanpa disadari, kita sedang digiring, kita sedang diarahkan pada satu pola hidup yang tidak suka pada proses. Yang penting hasil akhirnya. Jadi di sisi lain dengan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat, di sisi lain itu adalah sesuatu yang baik, menguntungkan, memudahkan kita. Tetapi di sisi lain, tanpa disadari, kita sedang digiring, kita sedang diajak pada satu pola hidup yang tidak suka proses. Yang penting hasil akhirnya. Contoh sederhana saja. Aturan untuk memiliki SIM akan diterbitkan jika seseorang itu melalui ujian praktek dan ujian teori. Tetapi karena kita sudah dimanjakan dengan hal-hal yang serba praktis cepat, maka cukup siapkan uang 1 jam sudah selesai. Banyak orang Kristen menjalani itu, melakukan itu. Kenapa kita bisa dengan gampangnya kita berpikir cukup saya bayar, selesai. Kenapa? Tanpa kita disadari bahwa pola hidup kita itu sedang digeser, dibawa oleh produk-produk yang serba instan itu.
ini banyak orang tua, di Kumpai tidak ada, tidak mau sekolahkan anaknya. Jika ditanya, mengapa anak-anak tidak disekolahkan, Pak? Mengapa anak-anak tidak disekolahkan, Bu? Dia akan berkata, tidak perlu. Tunggu dia besar, dia bisa beli ijazah paket. Baru-baru ini saya di tetangga kami, 1 minggu yang lalu, tetangga kami itu, mereka sekeluarga berangkat ke Malaysia. Papa, mama, dan 2 orang anaknya. Anaknya itu satu kelas 5 SD dan satunya kelas 3 SD. Waktu lebaran kemarin, waktu bulan kemarin itu, saya main ke rumah mereka. Dan mereka bercerita bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia, satu keluarga. Lalu karena saya tahu anak-anaknya ini sekolah, masih SD, lalu kemudian saya tanya kepada bapaknya dan ibunya yang di rumah mereka. Saya bilang, lalu bagaimana sekolah anak-anak Bapak? Dia hanya menjawab, dia mengatakan kepada saya, tidak perlu sekolah. Nanti tinggal dia beli ijazah paket kalau dia sudah besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh betapa manusia hari ini, baginya proses itu tidak penting. Yang penting adalah hasil akhirnya. Akibatnya apa? Akibatnya manusia saat ini tidak lagi ada daya juangnya. Tidak lagi mau menjalani proses. Dan akibat yang lebih buruknya lagi adalah manusia hari-hari ini banyak menjadi gila. Banyak menjadi stres. Kenapa demikian? Karena tidak mau menjalani proses, tetapi mau sukses, mau kaya, mau berpenghasilan besar, tetapi tidak mau menjalani proses. Karena itu, kalau kita membuat presentasi, orang gila dengan hari ini dengan yang zaman dulu itu jauh lebih banyak di hari ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu untuk meraih sebuah keberhasilan di dalam hidup, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses. Sebab ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik dan yang sempurna. Ini adalah sebuah prinsip. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan yang sempurna harus ada satu proses yang harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara, seekor siput untuk mencapai satu tempat yang tinggi sebagai tempat persembunyian yang nyaman baginya, maka siput itu membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk sampai mencapai tempat yang tinggi dan nyaman baginya untuk bersembunyi. Dia membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk ia boleh mencapai satu tempat yang tinggi yang nyaman untuk ia bersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus Kristus berarti siap menjalani proses hidup yang kadang-kadang tidak mudah untuk dijalani. Kalau kita memperhatikan penerima dari surat kitab Ibrani, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yaitu di awal-awal mereka percaya mereka ada di bawah kekuasaan Roma yang pada saat itu menjadi penguasa. Dikatakan bahwa mereka banyak menghadapi penderitaan
setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus di masa lampau. Karena itu di ayat 32 dimulai dengan ingatlah di masa lalu. Mereka banyak menghadapi penderitaan, tekanan, penganiayaan setelah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan bahwa mereka dijadikan sebagai tontonan, sebagai cercaan, hinaan. Bahkan mereka dihukum, harta mereka dirampas. Tetapi menarik untuk kita perhatikan, menarik untuk kita pelajari akan kehidupan mereka di awal-awal mereka percaya kepada Yesus Kristus, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu mereka merespon penderitaan yang berat itu dengan sukacita. Itu di ayat yang ke-34. Mengungkapkan bahwa mereka menerima kesusahan itu, mereka menerima penderitaan itu dengan sukacita. Saudara-saudara, ini adalah satu sikap yang perlu untuk diteladani dari kehidupan mereka di masa lampau, di awal-awal mereka percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, apa sebenarnya yang memampukan mereka menerima kesusahan itu dengan sukacita? Apa sih yang membuat mereka bisa menerima, bisa tetap bertahan di dalam kesusahan? Yaitu karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih baik dan yang menetap sifatnya. Di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari dikatakan bahwa mereka memiliki harta sorgawi yang terjamin dan yang tahan dan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain bahwa mereka ada satu pengharapan di dalam mereka menjalani, mengiring Tuhan. Itulah yang membuat mereka rela bahkan bertahan menghadapi penderitaan dan kesusahan di dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara, tetapi bagaimana, ini pertanyaan kita selanjutnya untuk merenungkan lebih dalam bagian ini. Tetapi bagaimana jika kesusahan, bagaimana jika penderitaan itu berlarut-larut dalam jangka waktu yang panjang yang tidak diketahui ujungnya? Apakah mampu tetap bertahan? Apakah tetap mampu kuat dan teguh di dalam pengharapan itu? Saudara-saudara, kita bisa membayangkan jika seorang mengalami sakit yang sudah bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Tentu ini adalah satu situasi, satu kondisi yang tidak mudah untuk dijalani. Satu kehidupan yang tidak gampang untuk tetap bisa bertekun, untuk tetap bisa sabar. Saudara-saudara, kondisi yang demikian inilah yang sama yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen penerima surat kitab Ibrani. Dikatakan mereka berada di dalam tekanan penderitaan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh kekuasaan Roma. Bahkan di dalam beberapa buku tafsiran kitab Ibrani itu dikatakan bahwa penerima dari surat Ibrani itu ditulis, surat ini ditulis pada masa menjelang penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Salah satu kaisar yang begitu kejam dan brutal. Kita bisa membayangkan orang Kristen pada masa itu. Karena itu orang percaya saat itu sedang ada di dalam satu kesusahan. Orang percaya pada waktu itu ada dalam satu penderitaan yang besar. Yang tidak ada batas waktunya. Yang cukup berkepanjangan. Maka tidak heran ada kecenderungan. Ada kecenderungan orang Kristen, orang percaya pada waktu itu penerima surat Ibrani. Untuk mereka kembali kepada keyakinan mereka yang dulu. Yaitu kembali kepada agama Yahudi. Karena memang pada waktu itu agama Yahudi
merupakan agama yang diakui atau diizinkan menurut hukum Roma. Sedangkan agama Kristen pada masa itu belum diakui sebagai sebuah agama yang bisa dijalankan. Karena itulah penulis surat Ibrani memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat agar mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus di tengah berbagai tekanan hidup yang mereka sedang alami. Itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-35, dikatakan penulis mengatakan di sana, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Kemudian di ayat selanjutnya penulis mengatakan di ayat 36, sebab itu kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu, yaitu harta surgawi, yaitu harta yang tahan, yang bisa bertahan selama-lamanya. Apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka penerima surat Ibrani pada waktu itu? Yaitu agar mereka tetap setia. Kehendak Allah, kerinduan Allah, agar mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tetap teguh di dalam tekanan, bahkan penderitaan sekalipun. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Dan ketika mereka tetap bertekun, mereka tetap bisa bertahan, maka ayat 35 mengatakan, maka besar upah yang menanti. Apa yang menjadi upah bagi mereka? Yaitu mereka akan menerima harta surgawi yang tidak bisa dirampas dari mereka. Karena itulah penulis kitab Ibrani mengingatkan mereka, menghibur mereka, dikatakan sedikit lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia akan datang, dan berbahagialah mereka yang tetap setia, yang tetap taat pada iman kepada Yesus Kristus. Karena mereka akan memperoleh hidup. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu dorongan, motivasi kepada orang-orang percaya penerima surat kitab Ibrani, supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka menghadapi tantangan. Saudara-saudara, kondisi penerima surat Ibrani pada waktu itu tidaklah jauh beda dengan kehidupan kita orang-orang percaya hari-hari ini. Kalau kita menelusuri dan melihat situasi dunia hari ini, bukankah juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami tekanan, penderitaan karena mereka mengiring Tuhan? Gereja mereka ditutup, gereja dibakar, orang percaya, orang Kristen tidak boleh bangun gereja. Bukankah hal yang mirip yang juga terjadi hari-hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi Kristen, tidak memberikan kita garansi, tidak memberikan kita jaminan, tidak ada lagi masalah. Ini seringkali konsep Kristen ini harus diubah. Kalau saya menjadi pengikut Yesus, maka itu adalah garansi. Itu adalah jaminan saya tidak lagi sakit. Saya tidak ada lagi masalah. Itu salah. Menjadi pengikut Kristus itu bukan jaminan untuk tidak ada masalah. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi tekanan dan sebagainya. Tidak ada garansi demikian ketika kita mengikut Tuhan. Bukankah sebaliknya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya apa? Artinya bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, ada salib yang harus dipikul. Harus pada penyangkalan diri untuk mengikut Tuhan. Jadi tidak menjadi garansi bahwa percaya Yesus tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, usahaku lancar. Tidak.
Bukankah Tuhan Yesus jauh sebelumnya mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu, menyangkal dirimu, mengikut aku. Saudara-saudara, karena itu, ketika kita ada di dalam satu konsep ini, karena itu benarlah apa yang penulis surat Ibrani katakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dikatakan, karena itu kita memerlukan ketekunan, kita memerlukan kesabaran di dalam mengiring Tuhan. Untuk kita tetap mampu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin berat. Kita butuh, kita perlu ketekunan di dalam mengiring Tuhan. Karena sekali lagi percaya Tuhan tidak menghilangkan sakit penyakit, tidak menghilangkan masalah. Tetapi penulis Ibrani katakan, karena itu kamu butuh, kamu perlu. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kamu ketekunan, kesabaran menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Agar engkau tetap mampu setia kepada imanmu kepada Yesus Kristus. Mengapa kita harus tetap? Mengapa kita harus tetap setia? Mengapa kita harus tetap tekun di dalam mengiring Tuhan? Dia katakan, maka kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya, yaitu harta yang lebih baik, yang menetap sifatnya, yaitu harta surgawi, yang terjamin, dan yang tahan untuk selama-lamanya. Orang-orang yang tetap bertahan, orang-orang yang tetap tekun di dalam mengiring Tuhan, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, tetapi imannya tetap teguh, maka firman Tuhan memberikan jaminan, memberikan janji kepadanya. Dikatakan kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya kepadamu, yaitu harta sorgawi, harta yang baik, lebih baik dari apa yang kau punya hari ini, yang sifatnya itu menetap, sifatnya itu kekal, yang tidak dapat diambil daripadamu. Sebaliknya tidaklah demikian mereka yang tidak setia, yang meninggalkan iman mereka, dikatakan mereka akan binasa. Mereka yang tidak setia, mereka yang tidak tekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Bukankah bagian firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan binasa, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lalu ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Karena itu saudara-saudara, marilah kita tetap setia, marilah kita tetap taat, marilah kita tetap tekun melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin itu berat, sekalipun mungkin itu sulit, namun ketika kita tekun, kita tetap taat, kita tetap setia, maka kitalah yang akan menerima akan janji Allah itu. Harta sorgawi yang terjamin, yang tahan sampai selama-lamanya, dan yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah mengasihi Tuhan di dalam engkau menjalani hidup. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kesulitan, tetapi yang Tuhan kehendaki dalam diri kita adalah tetap percaya, tetap setia kepada Dia. Karena itu kita butuh, kita perlu akan ketekunan itu mengiring Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami menyadari betul bahwa di dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, bahkan penderitaan yang seringkali menggoda kami untuk berputus asa, menggoda kami untuk tidak lagi setia kepada Tuhan.
Tuhan, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami, mendorong kami, menasihati kami, memberi kami semangat untuk kami tetap setia, untuk tetap kami taat kepada kehendak Allah di dalam kami menjalani hidup ini. Kami mau tekun, kami mau teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Sebab dengan kesetiaan, ketaatan kepada kehendak Allah lah akan menolong dan memampukan kami untuk meraih apa yang dijanjikan Allah kepada kami, yaitu harta surgawi yang terjamin, yang bertahan, yang tidak dapat dirampas daripada kami. Karena itu bantu kami ya Roh Kudus untuk terus boleh tetap bertahan di dalam iman kami kepada Yesus Kristus sampai Tuhan memanggil kami. Kami mau menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih firman-Mu hari ini. Materaikan ini di dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang tadi disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang tadi disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian, murnikanku. Terkadang kita hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita meminta pengampunan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memurnikan iman kita, agar kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Angkat pujian ini, murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Kita akan punya sekali lagi sambil menjalankan persembahan. Untuk petugas persembahan dipersilakan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku
diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, benar ya Tuhan, pujian kami nyanyikan bahwa setiap kami ya Tuhan seringkali kami melakukan sesuatu untuk kesenangan kami. Tuhan tolong ajarkan kami, murnikan setiap hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu sebuah untuk kehendak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira firman Tuhan yang telah kami dengar ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami semakin diingatkan bahwa kami harus hidup dan diperlukan ketekunan untuk mengiring Tuhan. Tuhan, kami juga sudah menjalankan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau berkati waktu kami, kehidupan kami ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Baik, selamat siang untuk saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Siang ya, bersyukur sekali kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang pertama kali hadir untuk ibadah di GKKB Kumpai pada saat ini? Kalau ada boleh acungkan tangannya. Baik ya, belum ada ya, tetap semangat untuk boleh mengajak kerabat kita, saudara kita untuk beribadah di gereja ini ya. Oke, yuk pada hari ini saya akan menyampaikan warta kita. Yang pertama untuk jadwal pelayanan pada hari Minggu depan, yaitu tanggal 5 Juni tahun 2022, yang bertemakan Hari Pentakosta. Jadi Hari Pentakosta ini adalah hari yang mengingatkan kita turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ini merupakan hari yang penting nih bagi kita orang yang percaya. Maka dari itu yuk kita ajak keluarga kita ajak kerabat kita, dan kita pastikan bahwa minggu depan kita harus datang. Siap? Amin ya. Oke, ya, untuk pembicaranya dari Bapak Pendeta Amun Saputra, MC-nya dari Saudari Nanda Ella, backing vokalnya Saudara Simon dan Saudari Lia, musiknya Saudari Acing, Saudara Eko, Saudari Desi, dan saya sendiri Saudara Devon. Untuk petugas persembahan itu dari Ibu Yusnita dan Saudari Cenana. Untuk petugas perjamuan kudus yaitu Saudara Sanleong, Saudara Simon, dan Ibu Juncai. Ya, oke. Untuk jadwal pelayanan tunas remaja pada minggu depan, yang bertemakan dilahirkan dari air dan roh dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Untuk pembicaranya Pendeta MC-nya Ayen, backing vokalnya Acep dan Devi,
musiknya Asau, Jose dan Abu, petugas persembahan Novi, dan petugas LCD-nya Jonathan. Oke, untuk jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu pada minggu depan yang bertemakan Raja Salomo membangun rumah Tuhan, yang diceritakan oleh saudari Meli, MC-nya Afin dan Vivi, musiknya Desi. Oke, lanjut ke laporan persembahan minggu lalu. Untuk kolektan umumnya sebesar Rp1.141.000, untuk pemuda 63.000, tunas remaja 317.000, untuk ibadah sekolah minggu 116.700 rupiah, dan untuk ibadah kenaikan pada hari Kamis lalu itu 1.014.000 rupiah. Oke. Untuk persembahan persepuluhan yang masuk itu dari nomor 097 sebesar 200.000 rupiah, dan dari Hans dan Excel itu 1.500.000. Oke, dan diinfokan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah online bisa boleh memberikan persembahan atau persepuluhan lewat media yang sudah ditampilkan di sini, yaitu bisa dari transfer atau QRIS atau GoPay dan lain-lain ya. Oke. Untuk diinfokan kepada majelis pada minggu depan itu ada rapat majelis yang kita biasakan rapat setiap bulannya pada minggu pertama. Oke. Ada tambahan dari majelis atau dari Bapak Gembala? Tidak ada. Oke, demikian warta jemaat pada hari ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita. Mari saya undang untuk kita berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu sesudah itu kita akan menerima doa berkat dan kita akan nyatakan dengan suatu pengakuan amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi dan memimpin akan kehidupanmu. Tuhan menyertai engkau. Tuhan membimbing engkau di dalam menjalani kehidupanmu, di dalam usahamu, di dalam keluargamu, di dalam pendidikanmu, bahkan di dalam seluruh aktivitasmu. Tuhan yang kiranya terus boleh ada beserta dengan engkau. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, memimpin menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Sampai ketemu kembali pada minggu depan bersama-sama.